Marilah kita mendoakan doa pembangunan Gereja Kristus Raja Andalas Makassar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja. Berilah kesehatan yang cukup dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku perkataan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan lagu pembukaan Mari Menghadap Tuhan, Mada Bakti 161. Wahai saudara, siapkanlah diri, mari menghadap Tuhan Allahmu. Mari saudara, satukanlah hati, hilangkan rasa bimbang dan ragu. Walau tak pantas karena dosa, Tuhan Maha Rahim kan mengampuni. Marilah menghadap Tuhan Allahmu, hilangkan rasa bimbang dan ragu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putra Yesus Kristus beserta saudara sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara-saudariku, segenap umat yang ikut merayakan Ekaristi. Kita
persembahkan hidup kita dari Tuhan, seraya mohon pendampingan, rahmat, dan berkat-Nya sepanjang hari ini, supaya kita boleh menjadi murid-murid yang baik, khususnya apa yang Yesus kehendaki, supaya menjadi terang dan garam dunia, yaitu menjadi pembawa rahmat dan sukacita bagi sesama. Orang yang bercabang lidahnya, yang menjawab iya dan sekaligus tidak, tak dapat diandalkan. Kita memerlukan orang-orang yang dapat diandalkan. Bagi Paulus, Kristus adalah iya, maka ia mengharapkan hal yang sama dari para pengikutnya. Mereka harus menjadi garam yang membuat makanan menjadi enak atau lezat. Hanya dengan demikian mereka dapat saling membantu dalam perjalanan menuju Tuhan. Mari saudara-saudari kita sadari kelemahan bahkan dosa-dosa kita, serta dengan rendah hati mohon pengampunan dan belas kasihan-Nya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Kita persembahkan doa syukur kita bersama dengan saudara-saudara kita yang merayakan ulang tahunnya hari ini. Ibu Anastasia genap 53 tahun, Romo Yohanes Indra Kusuma genap 83 tahun. Allah Bapa sumber kehidupan, Engkau menghendaki semua orang ikut serta menikmati cahaya-Mu. Kami mohon semoga hidup kami serta segala tingkah laku kami membawa nama-Mu semakin disayangi dan hidup kami sendiri dapat dirasakan. Bapa, kami mau ikut bersyukur dan bergembira bersama dengan saudara-saudari kami yang merayakan ulang tahunnya hari ini. Ibu Anastasia genap 53 tahun dan Romo Yohanes Indra Kusuma genap 83 tahun. Terima kasih Bapa atas hidup, berkat dan rahmat-Mu yang senantiasa Kau limpahkan bagi saudara-saudari kami di tengah keluarga dan di tengah-tengah umat, dalam pelayanan hidup setiap hari dan dalam pengabdian serta persembahan hidup. Semoga Engkau senantiasa memberikan kesehatan, kegembiraan dan sukacita, dan menjadikan mereka sebagai pembawa rahmat dan berkat-Mu bagi banyak orang. Limpahkanlah senantiasa bimbingan penyertaan-Mu agar di mana saja saudara-saudari kami berada, Ibu Anastasia, Romo Yohanes, senantiasa menjadi pembawa sukacita bagi banyak orang dan semakin mendekatkan orang untuk datang kepadamu. Dan semoga mereka senantiasa berbahagia dalam hidup ini, karena hidup ini penuh rahmat dan penuh berkat. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dan Persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari saudara-saudara kita membuka hati untuk mendengarkan sabda Allah. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, demi Allah yang setia, janji kami kepada kalian bukanlah serentak ya dan tidak. Sebab Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kalian, yaitu oleh Silvanus, Timotius dan aku, bukanlah serentak ya dan tidak. Di dalam Dia hanya ada ya, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah.
Itulah sebabnya oleh Dia kita mengucapkan amin untuk memuliakan Allah. Sebab Allah lah yang meneguhkan kami bersama kalian dalam Kristus. Dia pula lah yang telah mengurapi kita serta memeteraikan tanda miliknya atas kita. Dialah yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan atas semua yang telah disediakannya untuk kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Referen Mazmur tanggapan. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu ya Tuhan. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu ya Tuhan. Peringatan-peringatan-Mu ajaib, itulah sebabnya jiwaku memegangnya. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu ya Tuhan. Bila tersingkap, firman-Mu memberi terang kepada orang-orang bodoh. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu ya Tuhan. Bait pengantar Injil. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Hendaknya cahayamu bersinar di depan orang, agar mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuji Bapamu di surga. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Kalian ini garam dunia. Jikalau garam itu menjadi tawar, dengan apakah dapat diasinkan? Tiada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kalian ini cahaya dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak dapat menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya cahayamu bersinar di depan orang, agar mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak dan Ibu, saudara-saudariku, Yesus seringkali menyampaikan pesannya melalui perumpamaan-perumpamaan. Hari ini Ia menyampaikan pesannya lewat satu perumpamaan yang indah dan yang seringkali kita jumpai dalam hidup, yaitu bahwa para muridnya atau kita semua sebagai pengikutnya diandaikan atau sama seperti garam dan terang dunia atau seperti lilin. Nah, kedua hal ini sangat fundamental dalam kehidupan kita setiap hari. Tanpa garam, makanan menjadi sangat hambar, bahkan tiada rasa. Tanpa terang, kita tidak sanggup untuk melakukan segala perbuatan-perbuatan yang baik. Coba kita bayangkan pada malam hari kalau mati lampu atau listriknya tidak menyala, maka kita menjadi sangat khawatir, tidak tenang,
gelisah, bahkan mengalami ketakutan. Banyak orang mengalami ketakutan di saat-saat situasi menjadi sangat gelap. Nah, karena itu Yesus menghendaki supaya kita mempunyai peran atau fungsi seperti garam dan terang. Garam memang sedikit saja, tidak boleh terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak dimasukkan dalam makanan, maka makanan itu bukannya menjadi lesat tetapi justru menjadi sangat tidak enak dan mendatangkan penyakit. Karena itu kita juga walaupun kecil, kawanan yang tidak seberapa ini menurut banyak orang, tetapi kita tidak berarti tidak punya peran, bahkan tidak bisa membawa berkat bagi banyak orang. Justru kita bisa dan harus menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup kita ini harus menjadi berarti dalam rumah tangga kita dan juga dalam lingkungan di mana kita berada. Maka kehadiran setiap orang itu boleh dan dapat membawa kegembiraan dan sukacita. Kegembiraan dan sukacita itu bukan dengan memberikan materi, bukan pula dengan memberikan macam-macam janji ya atau tidak, tetapi kita dipanggil untuk menghadirkan Kristus lewat pelayanan kasih atau perbuatan-perbuatan kasih dalam hidup setiap hari. Pekerjaan-pekerjaan yang sederhana ketika kita laksanakan dengan penuh kasih, dengan penuh perhatian, dengan penuh pengorbanan, pasti mendatangkan berkat dan rahmat dalam kehidupan kita. Itu yang dikatakan juga oleh Mother Teresa atau Santa Teresa dari Kalkuta. Walaupun pekerjaan kita itu sangat sederhana, katakanlah pekerjaan-pekerjaan dalam rumah tangga biasa sekali, tetapi kalau itu dilaksanakan dengan penuh pengorbanan, dengan penuh kasih, pastilah akan menjadi buah berkat bagi banyak orang, terutama seisi rumah tangga dan juga orang-orang yang kita jumpai dalam hidup. Semoga kita sungguh menjadi berkat, menjadi rahmat bagi banyak orang dalam hidup kita setiap hari, seperti garam dan terang. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Mada Bakti 234. 234. Ya Tuhan, kami datang membawa persembahan, roti dan anggur lambang, usaha kami. Tuhan, terimalah Tuhan kurban umat-Mu, segala suka duka, segala hasil karya, semua bagi Tuhan kami serahkan. Tuhan, terimalah Tuhan kurban umat-Mu. Ya Tuhan, bersihkan aku dari kesalahanku dan cucilah segala dosa-dosaku. Amin. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita yang diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, terimalah persembahan yang kami unjukkan bersama dengan persembahan roti dan anggur ini. Semoga hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang, bagaikan lilin dan terang dan garam dunia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Kita pakai doa syukur agung 2. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu,
Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa. Kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dialah sabdamu, dengan sabdamu itu engkau menciptakan alam semesta. Dialah juru selamat yang engkau utus untuk menebus kami. Dengan kuasa Roh Kudus ia menjadi manusia dan dilahirkan oleh perawan Maria. Untuk melaksanakan kehendak-Mu dan untuk menghimpun umat kudus bagimu, ia merentangkan tangannya di kayu salib agar belenggu maut dipatahkan dan cahaya kebangkitan dipancarkan. Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memuji dan memuliakan Dikau, dan saat sesuara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi yang mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafat-Mu kami kenang, Ya Tuhan yang bangkit mulia, datanglah umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Yohanes, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami, segenap umat-Mu yang bergumul dalam penderitaan karena sakit. Oma Maria Pongo, Bapak Henok Kumendong, dan semua saja yang saat ini dirawat di rumah ataupun di rumah sakit karena mengalami penderitaan ini atau penyakit apa saja. Kasihanilah mereka semuanya, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semua kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan yang Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin.
Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dan dari dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudariku, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Tuhan Yesus Kristus jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kehidupan yang kekal. Amin. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku, lihatlah, inilah Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, Tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Doa komuni spiritual. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu, dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami, agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa.
Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef Pelindung Gereja, doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dimna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, Engkaulah sumber cahaya kehidupan. Jadilah cahaya hidup kami. Jadilah sukacita seluruh umat manusia, agar kami semua meluhurkan nama-Mu yang kudus. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga saudaraku sekalian, segenap keluarga kita dan semua orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini selalu dijaga, dilindungi, dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Bangun Dunia Baru, Mada Bakti 528. Marilah kita membangun dunia di dalam Kristus. Wahai kawan-kawanku, ya kawanku, mari saling membantu, ya membantu. Marilah kita membangun dunia di dalam Kristus. Tunaikan tugas luhur selaku Rasul Yesus. Marilah kita membangun dunia di dalam Kristus.